Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ananda Dwi Chandra, mahasiswa program studi Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa. Sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan untuk Eksekutif dengan dosen pengampu Asosiat Profesor Dr. Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan Magister Ekonomi. Saat ini saya akan mengkaji dinamika transformasi finansial di era digital dan ingin membahas bagaimana teknologi keuangan atau fintech mengubah landscape layanan keuangan relevan dengan kondisi global maupun peluang di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan analisis komprehensif dari video yang berjudul Fintech Innovation and Financial Transformation. Adapun pembuat dari video ini yaitu Guidance of Finance yang saya akses pada tanggal 4 Desember 2025. Tema utama dari video ini yaitu inovasi fintech dan dampaknya terhadap sektor keuangan dan layanan finansial secara luas. Adapun dalam pelaksanaan analisis ini, referensi yang saya gunakan antara lain yang pertama yaitu Fintech, a Literature Review of Engineering, Financial Technology and Application tahun 2025. Pokok bahasannya ini membahas tentang review terbaru tentang teknologi keuangan termasuk AI, machine learning, blockchain, dan inovasi finansial. Kemudian yang kedua yaitu The Fintech Revolution, Innovation Reshaping and Financial Industry tahun 2023, di mana referensi ini membahas sinergi antara pembayaran digital, P2P lending, blockchain, artificial intelligence, dan bagaimana ini mengubah model finansial tradisional. Dan yang ketiga yaitu Fintech Innovation and their impact on financial inclusion, a systematic literacy review tahun 2024, di mana mengulas bagaimana inovasi fintech mendorong inklusi keuangan, adopsi digital finance, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen dan area dengan penetrasi perbankan rendah. Jadi adapun ringkasan isi video dan ide utama yang disampaikan, video ini menekankan bahwa layanan keuangan tradisional sedang mengalami transformasi besar melalui teknologi, termasuk penggunaan blockchain, cryptocurrency, mobile banking, dan layanan keuangan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Transformasi ini tidak hanya membuat transaksi lebih cepat dan efisien, tetapi juga memungkinkan akses layanan keuangan lebih luas, lebih inklusif, dan lebih fleksibel. Dibahas bagaimana fintech startup atau perusahaan teknologi menantang model perbankan tradisional dengan menawarkan alternatif layanan keuangan yang lebih modern, cepat, aman, dan mudah diakses. Video ini juga menekankan aspek inklusi keuangan, bahwa fintech bisa menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan konvensional. Di samping peluang, video menyinggung tentang regulasi, keamanan, dan adaptasi dengan sistem keuangan lama saat transformasi berlangsung. Yang kedua, saya akan membahas terkait dengan pendekatan strategis yang dapat kita lihat. Jadi pendekatan strategis ini dari sisi yang pertama digital finance, itu menggunakan teknologi digital, baik itu mobile banking, blockchain, artificial intelligence, untuk menyederhanakan dan mempercepat layanan keuangan. Yang kedua yaitu financial inclusion atau value creation, di mana di sini memperluas akses ke layanan keuangan ke lebih banyak orang, terutama yang belum terjangkau perbankan tradisional. Yang ketiga yaitu dari sisi inovasi dan disrupsi. Fintech sebagai disruptor terhadap model layanan keuangan konvensional, menciptakan nilai baru dan efisiensi. Nah, selanjutnya untuk refleksi pribadi dan penerapan, saat ini saya bekerja di PLN UP3 Bima. Sebagai manajemen, beberapa analisis kritis dan relevansi di PLN antara lain dari sisi kekuatan dan peluang dari video tersebut, itu yang pertama yaitu menggambarkan perubahan cepat di dunia keuangan. Video ini memberikan gambaran jelas bahwa fintech bukan sekedar tren, melainkan transformasi fundamental. Untuk institusi besar seperti PLN, ini membuka peluang
Internal finance operation bisa didigitalkan. Misalnya pembayaran, billing, manajemen keuangan untuk efisiensi dan juga transparansi. Yang kedua yaitu inklusi dan akses luas. Kemampuan fintech untuk menjangkau komunitas luas, termasuk mereka yang selama ini kurang tersentuh, seperti di daerah terpencil ya, seperti wilayah kerja PLN yang tersebar. Jadi transformasi digital finance ini bisa meningkatkan layanan pelanggan, pembayaran tagihan, dan inklusi finansial. Yang ketiga, model bisnis dan inovasi. Bagi organisasi, termasuk di PLN, konsep vintage dan digital finance bisa menjadi inspirasi untuk inovasi internal. Misalnya sistem pembayaran digital, sistem manajemen finansial berbasis teknologi, efisiensi operasional, dan kemampuan adaptasi terhadap regulasi serta kebutuhan di akan masa depan. Nah, beberapa relevansi dengan latar belakang dan potensi penerapan di PLN. Jadi di PLN ini pemahaman fintech dan digital finance bisa sangat strategis, terutama jika mempertimbangkan digitalisasi proses keuangan, pembayaran pelanggan, penagihan, maupun manajemen risiko. Dengan posisi saya di manajerial saat ini, saya bisa mengeksplorasi konsep keberlanjutan finansial plus operasional. Bagaimana transformasi digital bisa mendukung efisiensi, transparansi, dan layanan yang lebih baik sambil tetap menjaga aspek regulasi dan juga keamanan. Video ini bisa menjadi dasar materi presentasi untuk usulan transformasi finansial di PLN. Jadi, dengan pembelajaran ini sebagai referensi global atau internasional terhadap tren fintech yang ada saat ini. Baik, sekian review dan analisa saya untuk video Fintech Innovation and Financial Transformation dan relevansi dengan kondisi global terutama di tempat saya bekerja yaitu di PT PLN Persero. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.